Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga terlimpah pula kepada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau termasuk diri kita, mendapatkan syafaat fid dini dunya hatta ilal akhirah. Allahumma amin. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala, taklim pagi ini adalah masih dalam fadilatus sholah, yaitu bab tentang ancaman bagi mereka yang meninggalkan sholat berjamaah. Hadis yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An ibni Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sami'an nida'a falam yamna'ahu min ittiba'ihi udhrun. Qalu wa mal udhru? Qala khaufun aw maradun lam tuqbalu minhu salatul lati shalla. Rawahu Ibnu Dawud wa Ibnu Hibban wa Ibnu Majah kadza fi tarhib. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mendengar azan dan tidak memenuhinya tanpa suatu udzur, maka sholat yang dikerjakannya tidak akan diterima. Para sahabat bertanya, apakah uzurnya ya Rasulullah? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, ketakutan atau sakit. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Hibban dan Ibnu Majah dalam kitab At-Tarhib. Keterangan hadisnya sebagai berikut. Maksud tidak akan diterima sholatnya ialah ia tidak memperoleh pahala dari sholatnya meskipun kewajibannya telah ditunaikan. Dinyatakan dalam hadis lain bahwa sholat yang demikian tidak akan dikabulkan. Dengan kata lain, ia tidak mendapatkan kemuliaan dan kehormatan sebagaimana yang seharusnya ia terima. Inilah pendapat para imam-imam kita. Sedangkan para sahabat dan sebagian tabi'in berpendapat bahwa meninggalkan sholat berjamaah tanpa adanya uzur adalah haram hukumnya. Dengan demikian sholat berjamaah adalah fardu, sehingga banyak alim ulama yang berpendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat berjamaah, sholatnya tidak sah. Imam Hanafi rahmatullah alaih berpendapat bahwa sholatnya tetap sah, tetapi ia berdosa karena meninggalkan sholat berjamaah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa ia berdosa karena telah ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak memenuhi panggilannya. Ia juga berkata, barang siapa mendengar azan tetapi tidak sholat dengan berjamaah, berarti ia tidak menghendaki kebaikan dan tidak mau diberi kebaikan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, barang siapa mendengar azan lalu ia tidak memenuhi sholat berjamaah, lebih baik dituangkan timah yang mendidih ke lubang telinganya. Demikianlah apa yang kita dengarkan dari sebuah hadis yang memberikan satu targhib atau peringatan keras kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang cinta kasih kepada umatnya tanpa batas. Dari mulai umatnya berada di dalam kondisi yang terbaik sampai umatnya dalam kondisi yang luar biasa membutuhkan syafaat beliau, maka beliau siap untuk memberikan syafaatnya. Begitu sayangnya Rasulullah kepada kita, sampai-sampai beliau mengeluarkan sebuah hadis yang menekankan betapa pahala sholat berjamaah sangat luar biasa, maka sayang apabila umatnya tidak mendapatkan bagian yang sangat luar biasa. Oleh karena itu beliau
Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu kekuatan di dalam pencerahannya kepada umatnya agar tidak meninggalkan sholat berjamaah. Dikatakan apabila kita meninggalkan sholat berjamaah, maka sesungguhnya kita tidak mau diberi kebaikan oleh Allah Ta'ala. Maka mustahil kita tidak mendapatkan kebaikan dari Allah Ta'ala. Dari siapa yang akan memberikan kebaikan? Ya, kecuali dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita. Oleh karena itu marilah kita berharap agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala, diberikan keberkahan rezeki kita dalam hidup ini, dan pula di dalam perjalanan menuju ke surganya Allah Ta'ala. Karena sholat adalah kunci kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Demikian, dan mari kita niatkan sampaikan pentingnya ini kepada saudara kita yang lain, tentu bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.